Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tumbuh kembang anak. Nah, Julia melanjutkan pertanyaan yang tadi, Dok. Itu gimana, Dok, tanggapannya? Iya, jadi kalau misalnya memang tadi dia di bawah standar deviasi -2, itu kan sudah ada gangguan ya, misalnya gizi buruk atau dia anaknya pendek gitu ya. Nah, untuk bisa nggak nih nanti kembali lagi? Bisa ya, jadi itu nanti ada program namanya kejar tumbuh gitu ya. Oh, jadi ada memang programnya? Jadi nanti itu memang ada asupan-asupan akan diberikan gitu, kayak misalnya dia akan konsumsi susu, terus juga makanan-makanan tambahan lainnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya memang dia sudah di bawah 2 standar deviasi, biasanya juga kita rujuk ke spesialis anak gitu. Karena memang ada panduan untuk nutrisi, pertambahan nutrisinya itu, dan itu bisa dikejar gitu. Makanya harus aware dari awal, harus rajin ke posyandu itu untuk tahu nih anaknya udah di standar deviasi mana gitu. Baik. Nah, itu juga biasanya mungkin Bang Agung bisa ditambah kalau di puskesmas ya, menyosialisasikannya itu apa yang menyebabkan anak itu bisa berada di garis merah biasanya, Bang? Baik, mungkin salah satu faktor mungkin anaknya kondisinya lagi tidak sehat. Jadi anaknya misal usia 0 sampai 6 bulan, anaknya pada saat usia 3 bulan demam, mungkin karena faktor dari orang tuanya kan. Jadi apa yang dimakan tadi sudah sampaikan oleh Dokter Bella, apa yang dikonsumsi oleh orang tua anaknya akan menerima ya kan. Jadi misal dari ASI-nya kurang sehat, anaknya bisa demam. Jadi udah 3 hari nggak nafsu makan mungkin. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhannya bisa terhambat gitu. Baiklah, terima kasih Bang Agung. Dokter Bella silakan. Oke, kita akan lanjutin lagi ya. Jadi ada gangguan-gangguan pertumbuhan yang tadi ya. Kalau misalnya dia dari berat badan, apakah nanti dia obes ya, terus juga apakah nanti underweight gitu. Itu diukur dari BMI. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai nanti ke tahapan yang ini gitu ya. Marasmus, kwashiorkor, dan juga marasmus kwashiorkor ya. Jadi kalau ini memang sudah sangat kekurangan energi dan protein ya. Untuk marasmus sendiri ini kondisi di mana kekurangan semua makronutrien ya. Makronutrien entah itu karbohidrat, protein, lemak, itu semuanya anaknya memang kurang gitu. Nah, kalau kwashiorkor ini anaknya kekurangan dari proteinnya itu sendiri gitu ya. Misalnya kurang asupan protein yang sifatnya marasmus dan kwashiorkor ini kronis ya, lama gitu. Kayak dibiarin aja nutrisinya kurang dari dia masih 1000 hari kehidupan tadi gitu. Nah, nanti lama-kelamaan kalau itu memang tidak ditambahkan nutrisi, nanti akan jatuh ke ini marasmus kwashiorkor gitu. Yang udah paling parah itu adalah marasmus kwashiorkor ya. Nah, terus atau juga bisa kalau tinggi badan ya, itu bisa ke perawakan pendek atau stunting ya. Jadi tinggi badannya anak ini tidak per usianya gitu. Dan sekarang pemerintah memang menggalakkan sekali ya, jangan sampai ada stunting gitu. Banyak sekali program-program puskesmas mengingatkan jangan sampai nih ada yang namanya stunting gitu. Nah, terus faktor yang mempengaruhi perkembangan itu apa aja? Jadi yang mempengaruhi tumbuh kembang, yang pertama itu faktor genetik ya, memang bawaan tadi. Terus faktor lingkungan ini juga sangat penting. Nah, kalau untuk faktor lingkungan prenatal, gizi ibu waktu hamil, obat-obatan yang dikonsumsi ya, terus juga penyakit sama ibu ya. Kalau memang ibunya dari awal sudah punya infeksi, itu juga bisa. Terus juga apakah ibunya stres nih? Ya, stres itu juga bisa menjadi salah satu faktor prenatalnya. Dan pada saat perinatal, pada saat anaknya baru dilahirkan ya,
anaknya ada trauma lahir, terus juga anaknya asfiksia, kurang oksigen pada saat dia lahir, ya anak-anak yang hipoglikemi, atau memang dia lahir sudah infeksi, misalnya akibat dari ketubannya pada saat di kandungan itu hijau, itu bisa anaknya jadi infeksi, atau memang anaknya yang lahirnya itu dengan berat badan lahir rendah, itu juga bisa mengganggu nih pertumbuhan dan perkembangan anak, ya. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Bang Agung. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah ini Bang Agung semakin menarik, mungkin bisa langsung kita lanjutkan aja Bang Agung. Oke, Silahkan. Baik. Baik, kita lanjut ya. Tadi sudah dibahas oleh Dokter Bella sebelumnya mengenai tumbuh ya, kembang. Jadi kita perkembangan. Oke. Perkembangan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih Mbak Julia ya, ciri-ciri perkembangan itu seperti apa. Yang pertama kita harus tahu nih, perkembangan melibatkan perubahan, perkembangan awal menentukan perkembangan selanjutnya. Ada yang ketiga, perkembangan kemampuan pola yang tetap, perkembangan memiliki tahapan yang beruntun, perkembangan kemampuan kecepatan yang berbeda, dan yang terakhir perkembangan berkolaborasi dengan pertumbuhan. Jadi ada 6 ciri-ciri perkembangan ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi kita dari 6 ciri-ciri tadi kita harus tahu nih seperti apa sih perkembangan anak dari usia 0 sampai 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jadi salah satunya ini kita bahas 0 sampai 3 bulan dulu. Anaknya yang pertama belajar mengangkat kepala. Mungkin orang tuanya anaknya sudah bisa apa belum mengikuti objek dengan mata, terus melihat muka orang dengan tersenyum. Ada interaksi nih, ada nggak gitu dari usia 0 sampai 3 bulan ini anaknya berinteraksi dengan orang sekitar, terkhusus orang-orang yang memang ada di lingkungannya gitu ya. Terus mungkin reaksinya gitu ya, terkejut terhadap suara. Biasanya ini normal ya kita dengarkan. Biasanya kalau ada kita orang dewasa ngomongnya memang kebiasaannya kencang ya, apalagi kita orang Bengkulu ya, keras ya. Jadi anaknya langsung cepat nih responnya, langsung terkejut, mungkin langsung nangis, refleks dari anaknya gitu ya. Jadi harus ini sangat perlu diperhatikan. Mungkin kalau ada orang yang teriak mungkin atau suaranya kencang, anaknya tidak merespon, nah ini harus cepat tanggap gitu. Lebih aware lagi orang tuanya. Kalaupun memang ada ciri-ciri ini, alhamdulillah berarti anaknya normal gitu ya. Terus mengenal ibunya dengan penglihatan, ini biasanya cepat ya anak-anaknya ya. Terus mengoceh spontan, adalah anaknya mungkin kata-kata yang memang sangat belum jelas ya, jadi anak-anaknya ngomong banyak ya responnya gitu. Jadi menahan benda yang ada di dalam genggaman, biasa kita coba aja gitu. Saya contohnya sangat suka sama bayi ya, walaupun kita belum punya bayi nih ya Dokter Bella ya. Jadi biasanya kita respon memasukkan jari kita ke tangan bayi ya. Kalau biasanya anak-anak langsung responnya langsung digenggam gitu, ya kan? Ya kan. Nah jadi kalaupun anaknya udah genggamannya udah sesuai dengan yang dari ini, menahan benda yang atau yang dari kita tadi, berarti anaknya termasuk normal gitu. Oke. Selanjutnya 3 sampai 6 bulan. Jadi mungkin ini berbalik dari telungkup, bahasa awam kita tengkurap gitu ya. Jadi anaknya udah bisa tengkurap nih gitu. Jadi udah bagus. Terus mengangkat kepala juga tadi terus mulai belajar meraih benda yang dalam jangkauannya apa aja. Biasanya bayi ya itu kita ajarin nih, misalnya benda-benda apa aja yang misalnya dalam lingkungannya anak-anaknya mengejar benda-benda apa aja gitu. Biasanya orang tuanya langsung mengajarkan anaknya ini dengan bendanya memang harus yang berwarna-warni ya. Jadi mereka kan ada ketertarikan gitu. Jadi terus selanjutnya berusaha memperluas pandangan. Mungkin bukan hanya satu fokus ke pandangan orang tuanya, bisa melihat ke kiri, ke kanan gitu. Mengarahkan matanya pada benda kecil. Nah yang ini tertawa, menjerit, ini harus perlu diperhatikan ya. Kalau usia anaknya 3 sampai 6 bulan belum ada respon ketawa atau menjerit, nih orang tuanya harus cepat tanggap. Itu ya, lebih aware lagi nih. Ya, kalaupun memang anaknya udah tertawa, menjerit karena gembira, biasanya ini udah normal, udah bagus ya. Terus tersenyum bila melihat mainan lucu itu. Jadi ini salah satu respon anak ya. Jadi harus perlu diperhatikan ya Mbak Julia. Baik. Oke, lanjut. Ini deteksi tumbuh kembang balita ini 4 bulan nih. Misalnya gerakan kasar, mampu menumpu dengan kedua lengan. Biasanya ini kondisi sudah tengkurap ya.
tengkurap, telentang gitu. Terus ini berbicara, udah dikasih tahu ya ini sosialisasi, mungkin ada respon orang tuanya tersenyum gitu ya. Walaupun kita kan nggak tahu nih kata-kata apa yang memang dari bayinya. Paling orang tuanya, iya apa ya? Mungkin Mbak Julanti harus belajar lebih banyak lagi nih ya. Jadi harus ini salah satunya memang deteksi tumbuh kembang balita gitu. Baik, Bang, itu kalau dilihat bayinya sudah diajarkan untuk duduk ini di balita atau di usia 4 bulan lebih kurang ya, Bang ya. Nah, sebetulnya di usia berapa sih, Bang, bayi itu boleh diajarkan untuk dia duduk? Itu nanti bisa dijawab saya jeda pariwara berikut ya, Bang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.